Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks artikel. Tujuan pembelajaran teks artikel adalah kalian diharapkan dapat menganalisis kebahasaan artikel ilmiah dengan tepat secara kritis, penuh rasa ingin tahu, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada peta konsep tentang materi teks artikel. Langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah membaca sebuah artikel ilmiah. Lalu kalian akan menganalisis kebahasaan artikel, yaitu pertama mengidentifikasi kata baku, mengidentifikasi makna lugas, mengidentifikasi istilah, mengidentifikasi verba mental, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kata bermakna merujuk. Inilah materi-materi yang akan kalian pelajari pada bab teks artikel. Pengertian teks artikel. Pengertian teks artikel yakni tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu-isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas, menyampaikan ide-ide atau fakta-fakta secara objektif. Isi yang disampaikan dalam sebuah artikel didasari oleh fakta. Artikel bersifat informatif dan faktual, dan juga mengungkapkan informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah pengertian dari teks artikel. Selanjutnya ada karakteristik dari teks artikel. Artikel merupakan teks yang membahas suatu topik tertentu, seperti sosial ekonomi, agama, politik, hukum, bahasa, sastra, ataupun budaya. Artikel juga mengandung sejumlah fakta dan opini yang dapat memperluas pemahaman pembacanya secara lebih utuh. Nah, di dalam sebuah teks artikel terdapat fakta dan opini yang menjadi kunci utamanya. Sekarang kita akan membahas dulu apa itu fakta. Fakta merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Biasanya selalu berdasarkan fakta atau data dan kebenarannya dapat dibuktikan. Contoh kalimat. Dilansir dari laman WHO, pandemi virus corona hingga saat ini telah mencapai lebih dari 334.000 kasus di seluruh dunia. Nah, pernyataan tersebut merupakan fakta. Mengapa fakta? Karena dalam kenyataannya, pandemi virus corona memang sudah mencapai angka 334.000 kasus di seluruh dunia. Dan ini sudah berdasarkan data dari WHO. Seperti itu. Jadi kalau fakta, berbicara tentang fakta berarti adalah hal-hal atau perkataan-perkataan yang memang kebenarannya harus bisa dibuktikan. Dan umumnya selalu berdasarkan data-data baik dari hasil pengamatan, wawancara, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke opini. Apa itu opini? Opini merupakan pernyataan yang mengungkap hasil pemikiran, juga pandangan, perkiraan, sanggahan, dan sejenisnya tentang suatu fakta. Kita lihat contohnya. Pandemi virus COVID-19 ini menyebabkan adaptasi besar-besaran pada seluruh sektor,
termasuk sektor pendidikan. Nah, pernyataan tersebut adalah opini. Mengapa opini? Karena kalimat di atas hanya sebuah pemikiran atau pandangan saja. Mungkin saja benar, mungkin pula salah. Bisa jadi tanggapan dari pengamat yang satu akan berbeda dari pandangan dari pengamat yang lainnya. Seperti itu. Inilah perbedaan antara fakta dan opini. Yaitu ada struktur artikel. Struktur artikel ada 3, ada penggalan isu, rangkaian argumentasi, dan penegasan kembali. Sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang penggalan isu. Penggalan isu berupa permasalahan, mungkin juga sebuah fenomena atau peristiwa yang aktual. Aktual artinya adalah yang sedang hangat diperbincangkan atau yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Di penggalan isu ini umumnya didominasi oleh opini atau pendapat-pendapat si penulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas atau permasalahan yang dibahas. Selanjutnya rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi ini berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi pula oleh sejumlah teori pendukung dan faktanya, baik fakta yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara, hasil pengamatan, ataupun sumber-sumber tertentu. Jadi di rangkaian argumentasi ini tetap ada opini atau pendapat penulis, namun bedanya adalah opini atau pendapat penulis wajib disertai oleh fakta-fakta yang tujuannya adalah untuk menguatkan opini, agar opini atau pendapat penulis tidak dikatakan bohong atau hoax. Selanjutnya, struktur yang terakhir itu ada penegasan kembali atas pembahasan sebelumnya. Nah, di bagian ini bisa pula disertai solusi, harapan, ataupun saran-saran. Jika solusi, berarti solusi apa yang cocok untuk permasalahan yang kalian ambil. Lalu harapan apa dan apa sarannya. Nah, di bagian penegasan kembali ini boleh 3 item ini masuk semua ke dalamnya, atau boleh juga kalian pilih salah satu. Boleh solusi saja, boleh harapan saja, atau saran-saran saja, atau boleh pilih 2, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di teks artikel ini ada 5. Yang pertama, kata baku, yaitu kata yang memiliki ciri tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak pula dipengaruhi oleh bahasa asing, bukan merupakan ragam percakapan, dan penulisannya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk kata baku ini bisa kalian cek di PUEBI atau KBBI. Contoh yang ibu ambil itu kata ketinggalan. Nah, kata ketinggalan ini adalah bentuk tidak baku. Bentuk bakunya adalah kata tertinggal. Kaidah kebahasaan kedua yaitu ada makna lugas atau makna denotatif, yaitu makna kata yang apa adanya sesuai dengan makna asalnya. Jika kemarin di ragam fiksi kalian menemukan makna konotatif, nah di teks artikel kalian menemukan kata dengan makna denotatif. Di sini untuk kata yang bermakna denotatif, ibu menggunakan contoh kata negara tetangga, yang artinya negara yang letaknya berdekatan atau berdampingan dengan negara yang kita tinggali. Biasanya negara-negara ini masih satu benua,
Misal benua Asia yang di dalamnya terdapat negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi bisa dikatakan negara tetangga Indonesia itu ada negara Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Nah, ini negara tetangga. Jadi negara tetangga ini memiliki arti yang sebenarnya. Maknanya yaitu makna denotatif, berbeda dengan kata buah tangan, buah bibir, atau panjang tangan. Kalau buah tangan, buah bibir tersebut masuknya ke kata-kata yang memiliki makna konotatif. Artinya kata-kata yang memiliki arti tidak sebenarnya. Dan inilah kata-kata yang harus dihindari ketika kalian menulis sebuah teks artikel. Jadi kata yang harus kalian pakai adalah kata-kata yang bermakna denotatif. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga ada makna istilah, yaitu kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Di sini Ibu ambil contoh kata sastrawan yang terdapat di dalam kalimat. Di suatu pertemuan sastrawan Indonesia dan Malaysia, seorang sastrawan Malaysia mengkritik kemajuan sastra di Indonesia. Nah, di sini kata sastrawan hanya akan bisa dipakai di bidang ilmu bahasa Indonesia. Tidak bisa dipakai di bidang ilmu IPA ataupun IPS. Untuk IPS itu akan banyak lagi istilah-istilah lain. Untuk di bidang IPA pun demikian. Akan banyak sekali istilah-istilah yang dipakai khusus untuk di bidang IPA saja. Itulah kata-kata dengan makna istilah. Lalu kaidah kebahasaan yang keempat ada kata kerja mental. Nah, karena artikel merupakan penuangan hasil pemikiran dan pendapat-pendapat, maka dari itu di dalamnya banyak dijumpai kata kerja mental seperti menganggap, mementingkan, mengulas, memikirkan, dan membutuhkan. Di sini di contoh kalimat Ibu memakai kata mental menghargai. Jadi kata kerja mental ini hanya lahir dari hasil pemikiran dan pendapat seseorang. Itulah namanya kata kerja mental. Lalu yang kelima, kata bermakna merujuk. Karena teks artikel ini akan banyak mengutip referensi dari berbagai sumber, baik itu sumbernya buku, wawancara, dan lain-lain, maka lahirlah kata bermakna merujuk. Kata yang umumnya sering dipakai yaitu kata menurut, menunjukkan, berdasarkan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh kalimat. Menurut penelitian Program for International Study Assessment 2012, Indonesia berada di posisi terbawah kedua dari 65 negara yang diteliti. Di sini Ibu menggunakan kata bermakna merujuk menurut. Seperti itu. Jadi, jika kalian mengutip referensi dari berbagai sumber, baik itu buku, wawancara, dan lain-lain, maka ketika kalian mendeskripsikannya, wajib menggunakan kata bermakna merujuk seperti kata menurut, menunjukkan, ataupun berdasarkan. Nah, selanjutnya yaitu ada peta konsep menyusun teks artikel. Jadi, ketika kalian sudah memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di teks artikel, maka tahap selanjutnya adalah kalian mulai menyusun atau mengonstruksi teks artikel. Langkah pertama yang harus kalian lalui adalah kalian harus membaca berita aktual, yaitu berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Setelah kalian membaca sebuah berita, kalian boleh mulai mengonstruksi atau menyusun teks artikel. Ada 4 tahapan yang harus kalian perhatikan. Pertama, kalian tentukan dulu topiknya. Kira-kira setelah membaca berita aktual, topik apa yang terbesit di benak kalian?
Ketika kalian sudah mulai menemukan topik, kalian mulai menyusun kerangka sesuai dengan strukturnya. Nah, bentuk kerangka ini bentuknya belum paragraf. Jadi umumnya bentuknya masih poin-poin. Untuk kerangka itu harus sesuai dengan struktur. Jadi penggalan isu kira-kira kerangkanya seperti apa? Misalnya opini apa yang ingin kalian sampaikan, opini kedua apa yang ingin kalian sampaikan, dan seterusnya. Lalu rangkaian argumentasi pun sama. Kira-kira opini apa yang ingin kalian sampaikan dan fakta apa yang bisa mendukung opini tersebut. Selanjutnya, ketika kalian sudah selesai membuat sebuah kerangka, kalian mulai mengembangkan pokok bahasan menjadi fakta dan opini. Nah, ke tahap 3 ini kalian sudah mulai masuk ke tahap membuat paragrafnya. Kalau tadi di kerangka itu baru poin-poin saja, gambaran kasarnya saja. Nah, di tahap ketiga ini kalian sudah mulai membuat bentuk paragraf. Begitupun di tahap keempat, kalian sudah mulai mengembangkan menjadi teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kaidah kebahasaannya yang 5 tadi. Seperti itu. Biasanya banyak akan timbul pertanyaan, apakah menyusun kerangka ini diperlukan? Bagaimana jika kalian langsung membuat sebuah paragraf saja? Dalam arti kalian melewatkan tahapan menyusun kerangka, apa yang terjadi? Nah, menurut Ibu, menyusun kerangka teks itu sangat penting karena tujuannya adalah pertama, untuk memilah-milih kata yang akan kalian pakai. Kemudian untuk mengoreksi penggunaan diksi yang kalian pakai. Lalu mengoreksi kalimatnya apakah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ataukah belum. Seperti itu. Jadi menurut Ibu, menyusun kerangka teks ini sangat penting karena agar menghindari kesalahan atau meminimalisir kesalahan-kesalahan. Jadi di kerangka teks ini kalian tahapannya memilih opini mana yang akan dikembangkan menjadi paragraf, kemudian fakta mana yang akan kalian masukkan ke paragraf, apakah penggunaan katanya sudah tepat, apakah penggunaan katanya sudah baku, apakah tanda bacanya sudah benar, apakah struktur kalimatnya sudah benar. Nah, semua kalian kerjakan di bagian kerangka. Ketika kerangkanya sudah benar, sudah baik, sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, maka kalian tinggal kembangkan atau tinggal kalian salin ke bentuk paragraf. Jadi bentuk paragrafnya sudah tidak ada lagi istilah revisi atau ngoreksi. Jadi bentuk paragrafnya ini adalah bentuk final. Tahap mengoreksinya, tahap merevisinya itu di bagian kerangka. Seperti itu. Baik, sudah selesai pertemuan pada hari ini, materi pada hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau di forum Classroom kalian, Google Classroom kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.